nggak sih Anda berhenti sejenak terus mikir, kenapa ya ada manusia? Kayaknya simple ya pertanyaannya, tapi jawabannya wah bisa panjang dan rumit. Banget. Itu pertanyaan fundamental banget ya. Iya kan? Nah, hari ini kita mau coba nih gali salah satu jawaban mungkin paling terkenal sekaligus kontroversial dari bukunya Richard Dawkins, The Selfish Gene. Buku klasik itu? Betul. Kita fokus ke bab pertamanya aja dulu, yang judulnya pas banget. Mengapa ada manusia? Langsung ke intinya ya? Langsung. Buku ini kan waktu pertama keluar dulu, wah heboh banget ya. Iya, dampaknya besar di biologi, bahkan di luar biologi juga. Dan tujuan Dawkins nulis ini katanya di pengantar bukunya itu bukan cuma buat para ahli loh, tapi buat kita-kita ini, buat Anda yang dengerin, yang penasaran aja gitu soal alam semesta, soal posisi kita di dalamnya. Dia pengen bikin biologi itu jadi asik kayak cerita detektif katanya. Haha, iya. Pendekatan yang menarik memang. Biar nggak kaku kayak buku teks ya. Betul. Nah, jadi misi kita sekarang nih, kita mau bongkar argumen awal Dawkins di bab 1 ini. Soal kenapa kita ada, gimana evolusi bekerja menurut dia. Terus, nah ini dia konsep gen egois yang bikin heboh itu. The Selfish Gene ya. Judulnya aja udah provokatif. Banget. Ini kan nantang banget cara pikir kita biasanya ya. Soal apa sih tujuan hidup, atau kenapa kita kadang bisa baik sama orang lain, altruisme gitu. Kita coba pakai kacamata gen yang dia tawarkan. Oke, menarik. Dan ini penting banget loh, karena kata Dawkins, dia ngutip ahli lain sih, Gigi Simpson, sebelum ada Charles Darwin, semua jawaban soal kenapa kita ada, itu katanya nggak ada nilainya sama sekali, mending diabaikan aja. Wah, setegas itu ya. Iya, segitunya dampak Darwin. Dawkins bahkan nebak, kalau nanti ada alien pinter gitu datang ke bumi, pertanyaan pertama mereka buat ngukur peradaban kita mungkin, mereka udah nemuin evolusi belum ya? Bisa jadi tolak ukurnya tuh ya. Oke. Oke, kalau gitu mari kita mulai dari Darwin deh. Kenapa sih dia jadi kunci banget dalam menjawab mengapa ada manusia ini? Gini, Darwin itu kayak titik baliknya lah ya, revolusioner. Sebelum dia kan penjelasan asal-usul kita tuh banyak campur aduk ya, ada mitos, kepercayaan. Nih ya, macam-macam ya. Nah, Darwin datang bawa penjelasan yang bisa diuji ilmiah gitu. Evolusi lewat seleksi alam, ini pondasinya. Tanpa ngerti ini, ya susah kita mau jawab kenapa kita ada dari kacamata biologi modern. Oke, jadi dia yang kasih dasar berpikirnya ya. Betul, fondasi logisnya lah. Nah, di atas fondasi Darwin ini, si Dawkins ini kan bangun argumen utamanya. Yang langsung dia bilang di awal buku. Katanya kita ini manusia, hewan, semua makhluk hidup pada dasarnya cuma mesin bertahan hidup. Survival machines. Iya, itu. Kayak semacam kendaraan atau robot gitu ya, yang dibikin sama gen kita. Tujuannya apa? Ya biar gen itu sendiri bisa terus nyalin diri, terus ada. Jadi, pusat kepentingan diri dalam evolusi itu, kata dia, bukan spesiesnya, bukan kelompoknya, bahkan bukan individunya, tapi ya gen itu sendiri. Kedengerannya agak gimana gitu ya? Masa kita cuma mesin? Iya kan? Radikal banget waktu itu. Dan istilah egoisnya itu loh. Nah, itu dia. Penting banget ini diluruskan. Egois di sini itu bukan kayak kita ngomongin orang serakah atau pelit loh ya. Ini istilah teknis banget. Teknis gimana maksudnya? Maksudnya, egois itu mengacu ke efek perilakunya. Bukan soal motif atau perasaan si makhluk hidupnya. Perilaku egois versi Dawkins ini adalah perilaku apapun yang efeknya meningkatkan peluang si pelaku dan gen di dalamnya untuk bertahan hidup. Seringkali ya, dengan mengorbankan peluang pihak lain. Oke, jadi fokusnya di dampak akhirnya ya, bukan niatnya. Tepat. Sebaliknya, kalau perilaku altruistik, itu yang efeknya malah menurunin peluang si pelaku demi ningkatin peluang pihak lain. Jadi, kalau dari kacamata gen ini, ide kayak cinta universal ke semua makhluk atau pengorbanan demi spesies itu agak kurang masuk akal secara evolusi. Oke. Biar lebih kebayang ada contoh konkretnya nggak? Yang altruistik dulu deh. Contoh paling sering dipakai itu lebah pekerja ya. Dia kan kalau nyengat penyusup, habis itu mati. Iya, bunuh diri ya jatuhnya. Betul. Jelas itu menurunkan peluang hidup dia jadi 0 kan? Tapi tindakan dia itu melindungi sarang. Terutama melindungi ratu lebah yang bawa banyak banget salinan gen yang sama dengan si lebah pekerja itu. Jadi gen-gennya diuntungkan lewat pengorbanan dia. Oh, gitu logikanya. Ada lagi? Atau induk burung. Pernah lihat gak yang pura-pura sayapnya patah kalau ada predator dekat sarangnya? Oh iya, buat mengecoh ya. Nah, dia kan ambil resiko tuh, menarik perhatian predator ke dirinya sendiri. Demi apa?
demi anak-anaknya yang disarang biar selamat. Itu secara efek altruistik banget. Oke, paham. Nah, kalau yang egois versi Dawkins tadi, gimana contohnya? Contoh yang agak ekstrim mungkin burung camar kepala hitam. Mereka itu kadang kalau lagi padat populasinya bisa memangsa anak burung camar lain loh, di koloninya sendiri. Wah, serius? Kanibalisme dong? Iya, semacam itu. Atau yang lebih umum ya, hewan yang nggak mau berbagi makanan atau teritori sama sekali. Ya pokoknya tindakan apapun yang efeknya itu tadi, ningkatin peluang dia bertahan dan bereproduksi sekalipun mungkin merugikan yang lain. Tapi balik lagi, ini bukan soal si camar itu jahat ya? Bukan itu poinnya Dawkins. Poinnya adalah efek perilaku itu ke penyebaran gen si camar. Seleksi alam itu kan buta soal moralitas kita. Nah, ini nih. Dengar ini semua kan gampang banget ya kita kepikiran, waduh berarti kita ini dasarnya emang egois dong. Udah bawaan lahir gitu. Nah, itu dia. Itu kesalahpahaman paling umum dan Dawkins sendiri udah ngira bakal ada yang mikir gitu. Makanya dia di buku itu jelas banget bilang, berkali-kali malah. Bilang apa dia? Dia bilang, ini deskripsi biologis ya, jangan sekali-kali dijadikan patokan moral. Gitu kasarnya. Dia bahkan nulis kalau nggak salah kutip ya, saya bukan mau ngajarin moralitas evolusioner, anggap aja tulisan ini tuh peringatan. Justru karena kita lahiriahnya mungkin egois, makanya mari kita coba ajarkan kemurahan hati dan altruisme. Oh, jadi malah kebalikannya ya. Justru karena tahu bawaan kita mungkin gitu, kita jadi bisa ngelawan. Persis, justru itu kekuatannya. Pemahaman ini bukan buat pasrah, tapi buat memberdayakan. Kita jadi tahu nih, ada tarikan biologis ke arah sana, nah karena kita sadar, kita jadi mungkin satu-satunya makhluk yang bisa bilang, oke, gue tahu ada tarikan itu, tapi gue pilih jalan lain. Wah, ini menarik banget sih. Jadi ini bukan soal nasib udah ditentuin ya, ini nyambung ke perdebatan soal nature versus nurture itu dong ya, bawaan lahir lawan didikan. Nyambung banget. Bawaan biologis atau genetik itu kan bukan cetakan mati yang nggak bisa diubah. Kita bukan robot kaku. Apalagi manusia. Kita ini kan unik banget karena ada lapisan budaya yang tebal banget. Iya juga ya, budaya pengaruhnya gede. Gede banget. Apa yang kita pelajari dari kecil, nilai-nilai masyarakat, pendidikan, agama, semua itu bisa banget ngebentuk perilaku kita. Kadang bisa sampai ngalahin insting biologis bawaan kita loh. Ini yang bikin manusia jadi kompleks banget. Oke, paham. Nah, selain soal egois, altruis ini di bab 1 Dawkins juga kayaknya nantang ide lain kan? Yang soal seleksi kelompok itu. Bisa dijelasin dikit nggak apa itu dan kenapa Dawkins nggak setuju? Bisa. Jadi ide seleksi kelompok itu, dulu ada tokohnya namanya Vichy Wynne Edwards. Dia bilang kalau evolusi itu bisa loh bekerja di level kelompok. Maksudnya gimana tuh level kelompok? Gini, bayangin ada 2 kelompok hewan. Kelompok A isinya individu yang rela berkorban, demi kelompoknya, altruis semua. Kelompok B isinya individu egois, maunya menang sendiri. Nah, kata teori seleksi kelompok A ini bakal lebih awet, lebih sukses bertahan hidup dalam jangka panjang dibanding kelompok B. Karena mereka kompak, saling bantu. Kedengarannya masuk akal kan? Iya sih, logis juga ya kedengarannya. Kalau kompak kan lebih kuat. Nah, tapi Dawkins dan sebelumnya ada G.C. Williams juga, mereka nggak setuju sama ide ini. Mereka lebih ke seleksi individu atau malah seleksi gen. Kenapa ditolak? Apa masalahnya sama seleksi kelompok? Masalah utamanya, gini, bayangin di kelompok A yang altruis tadi, tiba-tiba muncul satu aja individu yang curang. Dia egois, tapi hidup di tengah-tengah para altruis. Wah, enak dong dia ya. Enak banget. Dia nikmatin semua pengorbanan teman-temannya, tapi dia sendiri nggak mau berkorban. Akibatnya apa? Dia bakal lebih sukses dong, mungkin dapat makan lebih banyak, lebih sehat, anaknya lebih banyak. Iya juga. Nah, gen egois si curang ini bakal nyebar cepat banget di generasi berikutnya. Lama-lama, kelompok altruis itu bakal tercemar dan akhirnya didominasi sama yang egois. Jadi kelompok altruis murni itu, kata Dawkins, secara inheren gak stabil. Gampang banget disusupi dari dalam. Oh, gitu argumennya. Jadi seleksi di level individu atau gen itu lebih kuat ya? Jauh lebih kuat dan lebih tepat dampaknya, kata mereka. Makanya, unit seleksi yang paling dasar dan paling penting itu ya gen, bukan kelompok, bukan juga individu sebenarnya. Individu kan cuma wadah sementara. Ada juga konsep lama dari August Weismann soal kontinuitas plasma nutfah, yang intinya bilang informasi warisan itu ngalirnya dari sel reproduksi, nutfah, ke tubuh, bukan sebaliknya. Ini makin nguatin ide kalau genlah yang abadi bukan tubuh kita.
Oke. Jadi balik lagi fokusnya ke gen ya. Dawkins malah punya analogi gangster Chicago kan buat nekenin kenapa dia curiga perilaku di alam itu dasarnya egois. Gimana tuh analoginya? Iya, analogi itu agak provokatif ya. Kira-kira gini logikanya. Kita tahu kan seleksi alam itu proses yang keras, persaingan ketat. Yang paling fit, yang paling bisa bertahan dan bereproduksi, itu yang menang. Mirip kayak persaingan antar gangster di Chicago lah. Yang paling licik, paling kuat, yang berkuasa. Oke, terus? Nah, kalau proses seleksinya sekeras itu, sifat apa sih yang paling mungkin dihasilkan? Ya, sifat egois kan? Sifat yang fokus buat menangin diri sendiri dulu. Jadi logikanya, seleksi alam itu keras, proses keras, menghasilkan sifat egois, ya kita harusnya berharap nemu perilaku egois di mana-mana, mau di manusia, babun, atau makhluk lain. Kalaupun kita nemu ada altruisme sejati, nah justru itu yang aneh, yang jadi misteri, dan butuh penjelasan khusus dari kacamata gen ini. Wow, oke. Jadi kalau dirangkum nih, argumen utama Dawkins di bab 1 buat jawab mengapa ada manusia itu, jawabannya ada di evolusi, tapi lihatnya harus pakai kacamata gen. Gen itu replikator abadi, unit seleksi utama. Kita ini organisme cuma mesin bertahan hidup. Cuma kendaraan sementara yang dibikin gen biar dirinya bisa lestari. Gitu ya? Tepat sekali. Itu intinya. Kita ini cuma wahana bagi gen-gen kita. Dan perilaku yang kelihatannya baik hati atau altruistik, kayak induk ngurus anak tadi, itu perlu penjelasan lebih lanjut dalam kerangka ini. Penjelasannya di mana biasanya? Seringnya, nanti akan dibahas lebih detail di bab selanjutnya, itu lewat konsep seleksi kerabat atau kin selection. Intinya, kita cenderung baik ke kerabat dekat karena mereka juga bawa banyak salinan gen yang sama dengan kita. Jadi dengan bantu mereka, secara nggak langsung kita bantu nyebarin salinan gen kita juga. Tapi ya itu, detailnya nanti. Bab 1 ini benar-benar baru pembuka aja sih, nyeting panggung lah. Siap. Oke, jadi kesimpulan sementara dari penjelajahan kita di bab 1 di Selfish Gene ini, untuk jawab mengapa ada manusia, Dawkins ngajak kita lihat dari sudut pandang si gen. Kita ini produk evolusi yang dirancang bukan buat kebaikan spesies, bukan juga buat diri kita sendiri sebenarnya, tapi sebagai mesin buat kelestarian gen-gen di dalam kita. Pandangan yang cukup mengusik ya. Mengusik, tapi juga mencerahkan menurut saya. Tapi ya itu tadi, penting banget buat misahin antara penjelasan ilmiah soal gimana evolusi mungkin bekerja lewat mekanisme egoisme gen ini, sama anjuran moral soal gimana kita seharusnya hidup. Iya, itu garis batas yang penting ya. Penting banget. Dan Dawkins justru optimis loh di bagian ini. Dia bilang, justru karena kita paham program dasar biologis kita ini, kita jadi punya potensi unik. Potensi buat secara sadar milih jalan yang beda. Milih buat memupuk altruisme, kerjasama. Sesuatu yang mungkin nggak bisa dilakuin makhluk lain yang nggak punya kesadaran dan budaya sekompleks kita. Nah, ini nyambung ke pertanyaan terakhir nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Dawkins kan bilang justru karena kita paham rancangan gen kita manusia yang sangat dipengaruhi budaya ini punya kekuatan buat memberontak melawannya. Nah, menurut Anda, apa sih artinya buat kita manusia untuk secara sadar menggagalkan rancangan gen egois kita itu? Gimana ya interaksi antara warisan biologi kita yang mungkin egois dengan budaya kita, kesadaran kita, dan pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari? Pertanyaan bagus itu buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita soal bab 1 The Selfish Gene. Semoga mencerahkan atau paling nggak bikin makin penasaran ya. Semoga. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.